Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Karek Marta Wijaya. Jadi, aku dari Universitas Primakara dengan NIM 41. Dan di sini aku lagi bikin UAS tentang Disaster Recovery Plan. Jadi, aku akan menjelaskan tentang apa sih itu Disaster Recovery Plan. Nah, sederhananya, Disaster Recovery Plan adalah sebuah plan untuk memastikan bahwa keberlanjutan bisnis di tengah sebuah bencana. Nah, jadi kita mulai dulu, apa sih itu Disaster Recovery Plan? Yaitu sebuah rencana yang didesain untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat terus beroperasi atau minimal cepat pulih dari berbagai jenis bencana, baik itu bencana alam, kegagalan teknis, atau kejadian yang dilakukan oleh manusia yang dapat mengganggu operasi normalnya. Dan mengapa sih disaster recovery plan ini penting? Yang pertama jelas untuk mengurangi dampak dari bencana itu sendiri, teman-teman. Habis itu memastikan keberlangsungan bisnis, dan yang terakhir tentunya untuk memenuhi persyaratan dari regulasi. Nah, selanjutnya apa aja sih sekiranya jenis-jenis bencana yang bisa terjadi? Jadi di sini udah kategoriin jadi dua. Pertama tentang bencana alam, yaitu bencana-bencana yang disebabkan oleh alam itu sendiri, seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan, kepanasan berlebih, dan lain-lainnya. Dan ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia, yang bisa jadi serangan cyber, kegagalan sistem, kebakaran juga termasuk, hacker, segala macamnya. Nah, jadi dalam pembuatan disaster recovery plan ini terdapat 4 komponen kunci, yaitu penilaian resiko, strategi pemulihan, rencana komunikasi, dan pengujian dan pemeliharaan. Kita mulai dari strategi pemulihan, yang mana ini adalah sebuah strategi ataupun strategi-strategi yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi ini cepat pulih. Seperti contoh, misalkan ketika ingin melakukan pemulihan di bagian data, bisa dilakukan dengan backup dan restorasi, atau bisa juga dengan pemulihan data secara granular, atau mungkin replikasi data, ataupun arsip data. Nah, untuk pemulihan sistem bisa dilakukan dengan tentunya dengan server dan jaringannya diperbaiki, bisa juga dengan virtualisasi, load balancing, ataupun failover. Nah, untuk pemulihan fasilitas, jika fasilitasnya hancur, bisa dengan menentukan lokasi alternatif yang strategis, atau juga bisa dengan kerja jarak jauh dari rumah, ataupun penempatan fasilitas yang sengaja disebar, maksudnya. Misalkan fasilitas A di sini, fasilitas B di sini, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rencana tentang komunikasi, yang mana di sini harus ditentukan yang namanya stakeholder kunci, seperti pemimpin, ataupun orang IT, orang keuangan, dan lain-lainnya, yang menjadi kunci dari stakeholder ini, dari organisasi. Selanjutnya ada saluran komunikasi, yang mana ini adalah sebuah media atau saluran yang digunakan untuk berkomunikasi nantinya ketika terjadi suatu bencana. Dan yang terakhir, harus juga punya protokol darurat ketika misalkan ada bencana yang besar terjadi, sehingga pesan cepat tersampaikan ke stakeholder kunci. Selanjutnya ada pengujian dan pemeliharaan, di mana ini penting dilakukan untuk menguji dari disaster recovery plan yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai dengan organisasi kita, dan juga apakah orang-orang kuncinya ini mengetahui bagaimana caranya melaksanakan disaster recovery plan itu. Nah, di sini dilakukan dengan cara simulasi bencana, tentunya sudah pasti, dan diaudit setiap kegiatan manusia ini, dan juga dievaluasi. Dan ingat untuk melakukan pembaharuan dan di disaster recovery plan secara berkala, supaya tetap up to date. Nah, sekian aja presentasi aku dari teman-teman. Selamat malam dan gracias.